Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik ini di mana ya Bang? Situ ya. Oh itu. Jadi terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada kurangan atau masukan aja ya. Tuh adik-adik silakan dipersilakan untuk bertanya, dan kompetensi yang akan saya bawakan ini adalah eksisi tumor, insisi abses, dan juga ekstraksi kuku. Jadi yang pertama kita sapa dulu pasiennya. Oh ya, saya jelaskan dulu sementara. Untuk eksisi itu adalah tindakan mengambil atau mengangkat jaringan yang mana indikasinya bisa berupa tumor jinak ataupun tumor ganas. Tumor jinak mungkin seperti lipom ataupun kista, dan juga tumor ganas seperti melanoma ataupun basal sel karsinoma ataupun squamous cell karsinoma. Namun untuk di dokter umum sepertinya akan sering kalau untuk mengangkat lesi-lesi yang jinak atau tumor-tumor yang seperti nefus itu banyak ya yang minta angkat. Ke dokter umum juga bisa, itu sudah termasuk kompetensinya. Kemudian jadi pertama sekali kita harus menjelaskan kepada pasien, kita sapa pasien, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dokter Putri, saya yang akan menjadi operator Ibu, saya adalah dokter spesialis kulit, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik seperti yang sudah dijelaskan Kak Ervina tadi. Jadi per 2024 seluruh spesialis ini sekalian ini ya kan, sekalian sosialisasi bahwa spesialis kulit seluruhnya menjadi spesialis dermatologi, venerologi, estetik. Oke, jadi saya akan melakukan suatu tindakan pengangkatan jaringan kulit Ibu ataupun Bapak. Jadi nanti akan kita jelaskan prosedurnya. Nanti akan saya bius terlebih dahulu, lalu kemudian saya akan menggunakan pisau bedah untuk mengangkat jaringan dan nanti akan kita tutup. Jadi Bapak Ibu bersedia. Jika pasien bersedia, dipersilakan untuk menandatangani form consent. Jika pasien sudah oke, maka kita lanjutkan untuk melakukan persiapan. Pertama persiapan alat dan bahan, yaitu handscoon steril. Handscoon steril. Mana handscoon steril? Nggak pakai handscoon steril ya? Oh ini. Handscoon steril sesuai ukuran tangan boleh. Jadi boleh persiapkan alat dan bahan. Jadi bagusnya nanti ada yang area yang steril, yang mana nanti biasanya diletakkan di atas kain hijau ataupun yang non steril. Biasa kalau misalnya kayak yang steril kita akan siapkan seperti gunti, ada pinset, saya sebutkan dari sini aja ya. Kemudian boleh saya suka pakai pinset yang ini, pinset splinter yang kecil. Kemudian ada klem, kemudian ada needle holder, kemudian ada klem juga ini, terus mungkin ada gunting. Ini gunting, kemudian ini untuk yang non steril di sebelah sini. Dan juga ada spuit, anggap aja ini udah di situ ya. Kemudian ada pen marking untuk marking lesi, ada kasa, kemudian ada betadine atau povidone. Nah, jadi kemudian boleh pakai tule, terus nanti ada nih jarum untuk yang nggak boleh ditampilkan itunya ya. Ada suture needle, kemudian ada comb, kemudian bisa apa lagi ya? Nah, perban. Nah, ini perbannya. Kemudian kita akan lakukan saja ya
Yang pertama sebelum kita melakukan, ada baiknya kita lakukan pengambilan foto terlebih dahulu, yang mana ini untuk before after setelah tindakan. Jadi kita lakukan pemotretan untuk lesi. Lesi boleh diambil dari atas ataupun dari samping untuk melihat dimensi lesi. Kemudian kita lakukan posisikan pasien, posisinya nyaman di bawah cahaya yang terang, dan juga posisi operator juga nyaman, jadi atur ketinggian pasiennya, kemudian kita juga kalau nyamannya duduk silakan duduk, kalau nyamannya berdiri silakan berdiri. Oke, kita lanjutkan. Mungkin operator memakai masker, anggap saya sudah menggunakan masker, jadi seluruh tindakan itu menggunakan masker, kemudian menggunakan handscoon, steril, hand to hand, untuk tangan kanan, kemudian glove to glove untuk tangan kiri. Anggap aja saya sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, biar cepat. Anggap aja ini semua, jangan lupa ya, semua perhiasan tangan sudah dibersihkan. Nah, kemudian kita lakukan desinfeksi. Ini anggap sudah di sini ya, steril ya. Jadi boleh dipersiapkan dulu kasa dengan betadine tadi terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan area dengan menggunakan povidone iodide 10%. Kita identifikasi tumornya, mungkin yang mau saya buang di sini ya. Ini biasanya tumornya jinak ya. Jadi nanti di kuliah perhatikan bagaimana membedakan tumor jinak dan juga tumor ganas. Lakukan tindakan aseptik dan antisepsis dari sentrifugal dari daerah dalam keluar. Kemudian dilanjutkan dengan alkohol, kapas alkohol. Anggap sudah ada kapas alkohol juga ya. Anggap ini kapas alkohol. Jadi nanti ada alkohol juga. Anggap ini kapas alkohol. Jadi sudah ini ya, dengan alkohol. Setelah itu dilanjutkan dengan pemakaian duk lubang steril. Nah, selanjutnya kita akan melakukan skin marking. Skin marking ini penting untuk menentukan di bagian mana yang akan kita angkat. Dan skin marking yang penting diperhatikan untuk di kulit ini adalah harus sesuai dengan RSTL. Jadi kalau kita, saya anggap aja, jadi kalau RSTL itu cara mencarinya ialah dengan menjepit-jepit. Kenapa kita sesuai RSTL? Sehingga nanti bekas yang dibentuk tidak menimbulkan scar, meminimalisasi scar, dan juga jadi tampak lebih cantik penyatuan aproksimasi dari kulit yang sudah kita angkat. Boleh contohnya seperti ini, jadi dia sesuai dengan kerutan, nanti diginikan. Nah, itu berarti sesuai RSTL. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi mana yang sesuai gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk di seluruh bagian tubuh, atau boleh di searching untuk relax skin tension lines-nya di seluruh tubuh seperti apa. Kita anggap aja ini seperti di sini. Jadi saya biasanya akan kita skin marking dulu. Kalau lesinya jinak, nanti saya tidak bahas perbedaan bagaimana lesi jinak dengan lesi ganas. Jadi kalau lesinya jinak, kita sudah identifikasi, kita boleh marking dengan boleh bentuk di sekitar lesinya seperti ini. Nah, kita langsung gambar saja, kurang lebih boleh 1 hingga 2 mm, jadi kecil banget ya, sekitar 0,1 sampai 0,2 cm. Kita gambar elips dengan perbandingan 1:3 dan membentuk sudut 30 derajat. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau lesinya jinak, mungkin boleh ditunjukkan di situ.
Nah, kalau lesinya ganas, kita boleh spare dari gambar lesi ini, kita bikin kurang lebih 4 mm sampai 2 cm, jadi harus lebih luas. Contohnya kita buat, kalau saya suka buat ini dulu, kemudian nanti kurang lebih segini, jadi dia nanti cantik gambarnya. Baru habis itu kita buat bulat di sini, jadi dia sekitar di sini lah ya. Untuk lesi yang harus kita angkat, baru habis itu boleh kita buat seperti ini. Itu gambarnya nggak harus titik-titik ya, boleh gimana aja, yang penting kan mau diangkat untuk membantu aja skin marking ini. Jadi ini kalau misalnya lesinya ganas, mungkin lebih luas ya untuk pengangkatannya, karena ditakutkan memang di bagian dasar kulit yang tidak terlihat di permukaan dia masih ada sel-sel yang ganas. Dan ini bisa juga tujuannya tadi lupa, untuk mengangkat jaringan dan dikirimkan ke patologi anatomi. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan anestesi. Anestesi dengan menggunakan speed 1 cc boleh. Kita ambil lidocaine-nya. Ini mungkin udah ada asisten ya. Ini di sini juga non steril sebenarnya. Jadi kalau bisa sudah dipersiapkan, sudah terisi. Terus habis itu kita lakukan bius dari intinya anestesi ini prinsipnya seluruh lapangan yang mau dikerjakan terbius gitu. Jadi boleh kita lakukan di luar skin marking. Ini kita buang yang jinak aja ya, biar lebih kecil. Jadi jadi caranya yang tangan kiri agar tidak terjadi cross hatching, regangkan berlawanan dengan RSTL. Jadi kita meregangnya di sini nanti ya. Ini kita lakukan anestesi dulu. Kita aspirasi untuk memastikan tidak ada darah, kemudian kita suntikkan sambil dengan cara infiltrasi dimasukkan sambil menarik, kemudian lakukan pada sisi yang satunya lagi aspirasi, kita lakukan anestesi sambil ditarik. Lakukan pada seluruh lesi, jadi kan jarumnya kelihatan, jadi boleh diperhatikan, jadi ujung jarumnya nanti kalau masuk semua cuman sampai sini, berarti kita harus lakukan lagi di sisi yang satunya lagi. Intinya seluruh lapangan operasi teranestesi untuk meminimalisasi nyeri pada saat tindakan. Mungkin selanjutnya kita akan lakukan menunggu biusnya bekerja, jadi dia nanti akan berwarna lebih pucat. Lalu kita akan lakukan eksisi. Mana dia? Pisau. Mana ya? Oh iya, tadi ada, karena nggak kelihatan ya, jadi lupa. Oh di sini. Jadi ini ada blade holder dan juga scalpel. Jadi di sini scalpelnya ukuran 10. Mungkin kalau kulit boleh pakai di ukuran 15. Kalau lebih kecil ya, lesi-lesi kecil ini biasanya 15. Terus blade holdernya boleh nomor 3. Nah kemudian kita akan lakukan eksisi. Jadi diregangkan terlebih dahulu. Ini tegak lurus. Kemudian kita lakukan jadi pada saat di samping ini boleh dimiringkan 45 derajat, lalu kembali lagi ke posisi lurus. Ya, nggak nampak ya. Lalu lakukan pada sisi yang berlawanan. Nah, cara melakukan eksisi, pasti kelingking ini sebagai untuk fiksasi. Jadi kelingking ini bukan melayang-layang, jadi dia tidak hanging. Dia diletakkan di tubuh pasien ini, kemudian memegangnya seperti memegang pena. Jadi kelingking ini untuk memfiksasi. Jadi boleh kamu lakukan seperti ini. Jadi dia lebih under control untuk melakukan sayatan. Nah, seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Selanjutnya kita boleh
dengan bantuan pinset ataupun gunting baru kita angkat di bagian lesinya ini, boleh dibantu untuk pengangkatan seluruhnya. Nah, di sini tampak sudah sampai subkutis gitulah ya, kurang lebih. Nah, ini boleh ditaruhkan di atas kasa, anggap di sinilah ya. Di atas kasa bersih steril kita letakkan. Nah, jaringan ini boleh kita cuci dengan NaCl. Saya cuci dengan NaCl terlebih dahulu karena mungkin ada debris ataupun sisa-sisa darah. Nah, setelah kita bersihkan, anggap ini sudah terisi NaCl, kita bersihkan, oke. Habis itu boleh dimasukkan ke dalam tabung yang berisi formalin. Aduh, nggak nampak Bunda tadi. Jangan lupa itu tabung yang berisi formalin tadi diberi tanda marking bahwa itu nama pasiennya siapa gitu ya. Lalu kita lihat lagi lapangan yang sudah kita ini masih berdarah atau tidak gitu kan. Kemudian kalau masih berdarah boleh kita lakukan DEP dengan kasa steril, anggap ini kasa steril terlebih dahulu. Kita lakukan DEP, kita tunggu. Jika sudah berhenti, ya sudah. Kalau belum berhenti, boleh berikan larutan hemostat, cairan hemostat disiram di sini sampai berhenti, ataupun kita lakukan elektrokoagulasi untuk menghentikan perdarahan. Misalnya ini elektrokoagulasinya gitu kan, jadi dia berhenti, ataupun kita lakukan ligasi arteri di situ. Setelah ini semua sudah dipastikan perdarahannya tidak ada, maka kita selanjutnya akan melakukan undermining. Jadi di sini kita lakukan undermining dengan menggunakan gunting yang tepinya tumpul. Boleh pakai ini. Nah, jadi kita lakukan undermining. Apa tujuan dari undermining? Adalah agar aproksimasi dari tepi luka untuk penjahitan lebih cantik. Oh ya, tadi perbandingan untuk membuat pola lukanya adalah 1:3 untuk distensinya yang tinggi. Kalau distensinya rendah, distensi itu regangan kulit. Jadi regangan kulit itu ada yang terlalu tinggi, contohnya di mana ya? Seperti di bagian yang lebih terlihat itu distensinya daya regangnya rendah. Kalau kayak di pipi itu aman ya, atau di daerah ini lebih aman. Nah, hidung kan distensinya lebih susah ya. Jadi 1:3 gitu. Mungkin selanjutnya kita lakukan undermining. Undermining dilakukan dengan jarak kurang lebih 2 cm bisa sampai 4 cm ataupun 6 cm. Jadi tergantung luas yang akan diangkat. Jadi kalau luasnya sampai segini, boleh sampai 6 cm kita lakukan undermining. Undermining dilakukan dengan seperti inilah ya, meruakkan. Jadi dia dibuka dengan gunting tumpul di seluruh tepi-tepi dari luka kurang lebih 2 cm. Jadi diharapkan dengan gunting tumpul ini tidak membuat luka yang baru. Undermining dilakukan di daerah subkutis. Ya, bisa mungkin seluruhnya ya. Nah, jadi setelah melakukan undermining, kita lihat lagi. Jadi biasanya sih darahnya udah nggak ada lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan mana needle yang ada benang. Nah, kita lanjutkan dengan melakukan hecting. Anggap ini udah steril juga ya. Selanjutnya kita akan melakukan hecting. Sini kita pakai ini udah pernah belajar hecting kan waktu ini apa namanya? Jadi boleh dilakukan penjepitan di sepertiga pangkal.
Nah, usahakan tetap steril ya, jadi benangnya tidak kemana-mana, tetap di lapangan operasi. Boleh dibantu dengan pinset, kita dekatkan. Nah, di sini jika luka cukup dalam, boleh kita jahit dulu yang bagian subkutisnya. Di bagian tengah kita jahit subkutisnya dulu, baru nanti kita aproksimasi dengan simple interrupted di bagian atasnya. Itu boleh kita aproksimasi dari bagian tengah dulu. Jadi karena ini mungkin tidak dalam, ini boleh ganti apa tuh? Anggap aja yang ini ya, karena yang ini pasti susah untuk aproksimasinya, karena dia kenyal. Jadi kita ganti dengan yang ini sebagai contoh saja untuk anggap ini ya tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan penjahitan dari mulai medial. Jadi penjahitan dilakukan dengan menegakkan seperti ini. Ini sebenarnya benangnya jarumnya kebesaran ya. Jadi ukuran benangnya bisa di kepala atau wajah, di wajah itu 56, 50, 60, kalau untuk di ekstremitas 30, 40, untuk di telapak kaki ataupun telapak tangan 1020. Jadi boleh kita lakukan seperti ini. Kurang lebih 0,5 cm dari tepi luka. Dipercepat. Turunin. Tapi kayak mau jatuh. Oh, jadi kita jahit ya. Oke, selanjutnya boleh kita lakukan ikatan. Jadi cukup tarik satu sisi dan arahkan ikatannya di satu sisi, boleh sisi kanan atau sisi kiri, lakukan ikatan yang berlawanan, boleh sampai 3 kali. Nah, kemudian kita gunting. Ya, jadi habis itu lakukan sampai seluruh penjahitan lukanya semua tertutup ya. Jadi ini bisa satu lagi, ini satu lagi. Anggap sudah ya. Kemudian jika sudah dijahit seluruhnya, kita lakukan dressing dari luka setelah dijahit. Kita lakukan dressing. Oh ya, ini tadi lupa. Kita lakukan dressing dengan menggunakan kasa. Sebelum dilakukan dressing, boleh kita lakukan pengambilan foto untuk diminta asisten memfoto kembali apa tindakan yang sudah dilakukan. Jadi boleh diambilkan pengambilan foto, lalu kita lakukan dressing dengan menggunakan, mungkin ini ada asisten nanti yang membantu ya. Jadi biasanya salep antibiotik kita dibersihkan dulu lah. Ini kan misalnya masih ada darah-darah, dan juga masih ada debris-debris, boleh kita bersihkan, boleh kita bersihkan dengan menggunakan NaCl. Nih anggap sudah dibersihkan, terus habis itu udah dibersih semua, baru kita oleskan salep. Kita oleskan salep dalam tebal ya. Jadi bisa minta pasien, asisten, Jadi boleh dikeluarin gitu kan di sini. Nah, jadi dia tebal untuk tidak luka dan juga jadi seperti ini ya pengolesannya. Jadi memang benar-benar tebal. Oke. Lalu kita lakukan penutupan. Ini kan kecil. Kita sesuaikan juga kasanya kecil. Kurang lebih seperti ini. Beri bantalan yang lebih tebal untuk gunanya agar mengurangi benturan terhadap luka di situ. Pasien boleh diedukasi untuk kontrol jahitan. Jadi ini boleh kita bersihkan.
kita kontrol untuk buang semua yang kotor ya di tempat sampah medis. Kemudian kita bungkus dressing ya, susah banget. Ya anggap aja. Susah. Dah. Oke. Ya anggap baiknya ini tertutup semua ya. Jadi sebenarnya ini tertutup semua gitu ya. Nanti kontrol untuk 2 hari untuk ada perdarahan atau tidak, 1 hari untuk ada perdarahan atau tidak. Kemudian biasanya luka penjahitan akan dibuka untuk di wajah sekitar 1 minggu, untuk di ekstremitas 2 minggu, untuk di telapak tangan 3 minggu. Oke, kita lanjut yang KKD berikutnya. Insisi dan drainase abses. Jadi abses itu merupakan suatu, ini dia manekinnya. Jadi abses itu merupakan suatu kumpulan eksudat nanah dan juga debris yang dia terbentuk di dalam satu rongga, yang mana tujuannya ialah sebenarnya dia membentuk rongga di situ supaya dia tidak menyebar spread ke daerah jaringan yang lain. Jadi terbentuklah di situ rongga. Tapi dia kan termasuk benda asing dan juga harus kita buang. Nanti akan banyak dijumpai biasa pasien-pasien dengan folikulitis yang sudah komplikasi menjadi abses ataupun infeksi-infeksi yang biasanya muncul dari luka di kulit yang biasa tapi dibiarkan dan akhirnya bisa menjadi abses pada area-area tubuh tertentu. Oke, selanjutnya kita lakukan insisi dan drainase abses. Dan caranya adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Oh ya, yang pastinya setelah melakukan informed consent ya Bapak Ibu, adik-adik, setelah melakukan informed consent, kita melakukan persiapan lagi, persiapan alat dan bahan. Jadi biasanya yang diperlukan adalah spuit 1-2 cc, kemudian duk lubang, kemudian kasa, sama seperti tadi ya. Terus habis itu ini blade dan juga blade holder, sama roll. Oh ya, tadi saya lupa, untuk lesinya tadi baiknya di foto, misalnya ini lagi ya. Jadi di foto itu jangan lupa diukur. Jadi boleh kita gunakan roll, sama kayak yang untuk mungkin kalau sudah tidak terbiasa, kalau sudah terbiasa mungkin bisa lah mengukur sekitar berapa mili. Tapi kalau tidak terbiasa boleh diukur dulu, ini kan lesinya berapa. Jadi ini di foto dengan, biasanya saya foto dengan rollnya gini gitu kan, di foto. Terus kalau untuk mengukur samping lesi pun boleh menggunakan roll tadi berapa milimeter, jadi lebih tepat ya, dan juga nggak pakai perasaan gitu. Jadi kok perasaan segini, perasaan segitu gitu kan. Jadi kalau pakai itu bisa meminimalisasi dari luka yang kita buat gitu ya. Nah untuk abses, ini ada abses, pastikan dulu abses. Biasanya abses itu ada fluktuatifnya, diraba dia gini, ada fluktuatifnya. Kemudian ini kita sudah pastikan identifikasi, kita lakukan pengambilan foto juga, kemudian kita sudah bersiap tadi, operator bersiap mencuci tangan pakai handscoon, dan juga kita tutup dengan duk lubang steril. Di sini saya ada mempersiapkan, mungkin untuk drainasenya kita biasa menggunakan bisa menggunakan penrose, tapi kalau nggak ada boleh menggunakan kasa ataupun ini handscoon yang digunting di jarinya. Jadi boleh kita pakai ini. Jadi ini kan digunting lubang satu, ini dibuat juga lubang satu lagi. Itu ya. Ini untuk drainase abses. Oke, sudah dipersiapkan anggap. Lalu kita identifikasi tadi udah. Jadi abses ini boleh digambar, boleh tidak. Tapi kalau absesnya kecil nggak perlu digambar lah ya. Tapi kalau absesnya misalnya besar, boleh digambar. Ini kecil sih, ya kan. Jadi kurang lebih segini. Tapi supaya adik-adik nampak, jadi saya beri mark, boleh. Tuh. Jadi kurang lebih di sini. Maka ini bisa kita buat untuk supaya lebih yakin pada saat melakukan anestesi. Jadi anestesi yang dilakukan biasanya field block atau lapangan yang mau dikerjakan kita lakukan anestesi. Jadi boleh dilakukan anestesi di sini, di sini, di sini ataupun di sini. Jadi dia
teranestesi seluruhnya gitu. Karena abses itu juga sakit. Saya gunakan handscone lagi lah ya. Jadi pada saat melakukan marking, kita biasanya menggunakan handscone yang non steril dulu. Jadi setelah sudah mulai ready, udah persiapan, kita pakai handscone yang steril. Selanjutnya kita lakukan, jadi tadi marking juga yang mau diambil, yang mau kita buang tuh ini, kita tandai. Kita lakukan, jadi kalau misalnya kecil nggak perlu yang lain-lain pun nggak perlu ditandai juga boleh ya. Jadi kita anestesi anestesi terlebih dahulu. Jadi boleh dimasukkan di sini. Jangan lupa needle bevel up. Terus habis itu boleh kita lakukan anestesi daerah ini. Kan jarumnya sampai sini ya. Jadi berarti udah sampai. Jangan lupa aspirasi. Baru lakukan suntik sambil mengeluarkan. Boleh tanpa mengeluarkan jarum. Kita pindahkan ke sisi selanjutnya lagi. Lanjut lagi di sisi yang di sini sama di sini, oke? Setelah itu kita lanjut, pastikan ini sudah teranestesi. Biasanya dia akan sudah memucat. Boleh kita jepit dengan menggunakan pinset, terasa nyeri atau tidak. Jadi pastikan dia hanya terasa tekanan. Jadi tekanan pasti akan tetap terasa, tapi nyeri tidak gitu ya. Jadi kita lakukan insisi dengan pilih-pilih lagi insisinya yang mana garisnya, yang gini, yang gini, yang gini, gimana gitu kan. Jadi tengok juga lokasinya, kita lakukan sesuai RSTL supaya nanti tidak menimbulkan bekas ataupun scar. Minimalisasi. Jadi kemudian boleh anggap begini. Jadi kalau lesinya kecil, absesnya kecil, boleh bevel yang bagian tajam menghadap ke atas. Jadi kita cuma nyucuk sedikit gini. Tapi kalau lesinya lebih luas, boleh aja yang dia madep atas atau madep bawah. Tapi kalau dia luas, susah kalau dia madep ke atas. Jadi ke bawah gini aja. Boleh di insisi. Pastikan kalau insisi itu insisinya adekuat dan juga kedalaman yang dicapai untuk diabses tepat. Karena kalau insisinya tidak adekuat, jadi dia tidak sampai ke rongga absesnya itu gitu. Jadi harus adekuat dan kedalamannya tepat. Insisi seberapa banyak kita menginsisinya. Jadi kalau nggak balik-balik sekali saja gitu kan, tidak berulang-ulang, kita menghindari cross hatching juga. Jadi insisinya itu 2/3 dari kurang lebih dari luas absesnya ini. Misalnya segini, jadi boleh dilakukan insisi 2/3 dari abses. Jadi kurang lebih seperti di gambar ini ya. Pas 2/3 kurang lebih ya. Setelah itu boleh kita lakukan eksplorasi dengan menggunakan clamp. Jadi diruakkan seperti itu untuk memecahkan juga dinding-dindingnya kalau masih untuk mengeluarkan semuanya. Ini seperti ini ada kan, boleh kita squeeze. Nah ini nampak ada kejunya. Ini kalau empuk kita kayak lomba-lomba so. Jadi kalau punya datarnya ini nggak empuk gini ya. Jadi nanti dia keluar langsung keluar itunya drainage absesnya. Jadi absesnya langsung auto drainage. Kalau begitu kita buat jalan keluar biasa langsung plung gitu keluar. Atau kalau absesnya sedikit, jadi dia tidak terlalu banyak yang keluar. Jadi dia boleh dibersihkan. Jadi boleh kita bersihkan dengan menggunakan kasa. Nah ini kasanya boleh dimasukkan ke dalam, dibersihkan. Ini cukup kecil atau boleh kalau jarinya masuk boleh dibersihkan gini kan, sampai tidak ada, dikeluarin semua. Setelah itu boleh kita cuci dengan menggunakan larutan normal salin, dibersihkan di sini, kemudian boleh pakai povidone-iodine, disemprotkan di situ. Penggunaan H2O2 sudah tidak dipilih lagi sehingga
cukup normal salin dan povidone aja. Oke, sudah selesai. Kalau di si abses ini ternyata masih dianggap seperti masih apa ya, produktif, boleh kita jadi dia mungkin beberapa hari masih mengeluarkan lagi, boleh kita berikan drainage berupa handscoon. Jadi ini handscoonnya anggap yang steril ya, jangan yang non steril. Ini boleh dimasukkan seperti ini, satu-satu dimasukkan. Jadi kita sisakan sedikit, kurang lebih ini ya. Kemudian kita tutup aja dengan kasa steril di luar. Dah gitu. Nanti boleh dilakukan kontrol 2 hari lagi untuk melihat perbaikannya apakah masih ada. Nah, kalau masih ada nanti boleh dibersihkan lagi, ganti drainage yang baru gitu kalau terlalu full. Mungkin itu saja.